Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sekarang kita lanjutkan tentang pembelajaran kita mengenai penelitian eksperimen tentang t-test. Nah, sekarang saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman perbedaan mendasar dulu antara t-test independent sample atau t-test yang pirate sample. Karena ini kalau Anda salah ngambil, maka hasilnya akan salah seperti itu. Nah, supaya kita tahu juga nanti penelitian kita itu pakai yang independen atau pakai yang pirate seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan dulu. Saya tunjukkan di sini bahwa independent t-test itu untuk dua kelompok yang anggotanya berbeda satu sama lain. Jadi ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, jumlahnya berbeda, boleh. Jumlahnya sama, juga boleh. Ini menggunakan independent sample t-test. Jadi kalau ditanya uji tes independent T. Nah, ini kalau Anda menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen, dua kelas ini, maka pakainya yang ini. Sedangkan pirate t-test itu adalah digunakan untuk dua kelompok, tapi kelompok itu punya anggota yang sama. Atau dua kelompok itu sebenarnya dihasilkan dari kelompok yang sama. Nah, makanya kita lihat contohnya. Misalnya untuk contoh yang judulnya adalah seorang mahasiswa akan melakukan penelitian eksperimen di kelas A dan kelas B. Kelas A menggunakan jigsaw, kelas B misalnya menggunakan yang lainnya atau menggunakan jigsaw juga. Maka ini kita akan menggunakan independent sample t-test ya. Kemudian kalau contoh yang kedua misalnya ada seorang mahasiswa yang melakukan penelitian di eksperimen di kelas A. Dia ingin tahu prestasi belajar sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran jigsaw. Maka kalau seperti ini menggunakan pirate. Kenapa pirate? Pirate itu artinya pair, itu artinya berpasangan. Data sebelum dan data sesudah itu sama. Kenapa disebut pasangan? Ya karena dari yang sama. Orangnya sama, misalnya data saya sebelum dan sesudah, data siswa B sebelum dan sesudah. Artinya itu berpasangan datanya. Kalau berpasangan datanya maka pakai sampel t-test. Kalau ada kelas A dan kelas B, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen, walaupun jumlahnya sama, datanya itu tetap tidak berpasangan karena tidak dihasilkan dari orang yang sama. Nah, kalau penelitian Anda itu sebelum dan sesudah, dalam hipotesisnya disebutkan perbedaan sebelum dan sesudah, pengaruh sebelum dan sesudah, maka yang Anda pakai adalah pirate sample t-test. Ingat baik-baik itu teman-teman. Baik, berarti sekarang sudah paham mana yang pirate dan mana yang tidak pirate. Nah, sekarang itu untuk membedakannya. Jadi silahkan Anda sudah pilih. Dan kita lihat dulu, ada yang one tail, ada yang two tail. Apa itu one tail? One tail itu satu arah, two tail itu dua arah. Nah, uji T ini ada satu arah, ada dua arah. Supaya gampangnya saja, langsung saja. Uji T yang satu arah itu untuk yang hipotesisnya terarah. Kalau two tail itu yang tidak terarah. Apa maksudnya terarah? Seperti ini yang contoh terarah. Kalau yang penelitiannya korelasi atau penelitiannya itu adalah hubungan, semakin tinggi kecemasan seseorang, semakin tinggi pula malasnya. Atau semakin ini untuk kesehatan biasanya, semakin tinggi perlakuan, maka semakin baik dia melakukan perbaikan misalnya. Untuk komparatif atau perbandingan, orang yang malas lebih jelek nilainya. Itu contoh daripada hipotesis terarah. Kalau teman-teman misalnya nanti yang terarah semakin tinggi ini, semakin tinggi ini, itu namanya terarah. Yang tidak terarah itu kalau terdapat hubungan, misalnya kalau yang korelasi antara kecemasan dengan nilai, terhadap hubungan antara perlakuan dengan kesehatan, nah, seperti itu. Kemudian kalau yang komparatif terdapat perbedaan sebelum dan sesudah, terdapat perbedaan kelas eksperimen, itu menggunakan two tail. Jadi sudah jelas tuh teman-teman yang di FKIP biasanya menggunakan hipotesis terdapat perbedaan, terdapat pengaruh antara. Nah, itu berarti itu menggunakan yang two tail atau hipotesisnya tidak terarah sehingga menggunakan
dua arah. UJT dua arah, bukan UJT satu arah. Dan untuk yang penelitian kesehatan yang kemudian terdapat hubungan antara ini dan ini, maka itu juga menggunakan yang two tail. Kalau ingin menggunakan yang one tail, maka hipotesisnya harus yang dibuat terarah. Semakin tinggi istirahat seseorang, semakin tinggi imunnya, misalnya seperti itu. Atau semakin rendah imun seseorang, maka semakin rendah daya tahan tubuhnya. Itu termasuk dalam hipotesis terarah. Kalau yang seperti FKIP berarti orang yang jadi nanti kalau komparatif, orang yang cemas lebih malas mengerjakan skripsi daripada orang yang tidak cemas. Berarti kelas yang mendapatkan perlakuan ini lebih tinggi nilainya dari kelas yang dijadikan kontrol. Kalau seperti itu baru menggunakan yang searah. Baik, itu adalah penjelasan mengenai t-test sebelum kita masuk ke bagaimana menerapkan t-test dalam SPSS ya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Ini saya stop dulu karena 10 menit cuman. Ya, tetap semangat walaupun dalam COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video berikutnya.